محمد يا ربي صل عليه وسلم. محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أجراك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أجرك داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد اسمى المصطفى صادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد على الورى وانتقى واسلاك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوج. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وابتع من الخير كل مبلغ. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب أشار. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسل. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد
Pertama-tama yang tiang hormati dan yang tiang muliakan para alim ulama, para guru asatidz, pemuka masyarakat, agama, pemuda, dan semua hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat bulan Rajab, bulan yang dilipat gandakan amal seseorang, kalau amal kita baik maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum melangkahkan ke tempat majlis yang mulia dan bulan yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita rahmatnya, hidayahnya, dan dicatat di akhirat kelak menjadi orang-orang yang mencintai Allah, dicintai Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sebelum yang menyampaikan hikmah Isra Mi'raj, terlebih dahulu dia mau perkenalkan diri, bukan nama saja tapi alamat ya. Adik Pak saling kenal mengenal, karena kenal mengenal ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai sekalian manusia, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakanmu. Khalaqnakum min dzakarin, dari seorang laki-laki, wa unsa, dan perempuan, wa ja'alnakum, dan kami jadikan kalian semua syu'uban wa qabaila lita'aruf, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling kenal mengenal. Bagaimana kita sayang cinta kepada Rasulullah kalau kita betul belum mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum kita kenal kehebatan Rasulullah, kemuliaan Rasulullah, belum kita kenal akhlak Rasulullah, belum kita kenal kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bagaimana kita bisa cinta, ya, sayang kepada seorang kalau kita belum kenal mengenal. Jadi Allah SWT syukuban wa qabaila lita'aruf, Allah ciptakan memang bersuku bangsa untuk kita saling kenal mengenal. Jangan kita saling acuh mengacuh, padahal saudara muslim tidak boleh, ya, tidak boleh saling acuh mengacuh. Al-Islam wal Muslim kal jasad wahid. Besar ini. Orang Muslim yang satu dengan yang lain itu seperti satu badan. Kalau badan itu sehat, semua sehat semua. Tapi kalau ada satu bagian badan yang sakit, pasti terasa terganggu badan yang lain. La yu'minu ahadukum, karena tidak sempurna iman seseorang itu hatta la yuhibba ilahi, sebelum dia mencintai diri nafsi kepadanya, mencintai saudaranya, la yuhibbu li nafsihi, seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi harus tersaling sayang, kamu saling dikatakan al-Islamu al-Muslim wal-Muslimu la yazlimu wa la yuslimhu. Muslim dikatakan Muslim yang satu dengan yang lain itu tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh menyakiti saudara Islam yang lain atau dan menghina
kanggo berberu-beru belum tentu sak solah niki ia paling solah di dunia, belum tentu sak ramah niki paling bagus, belum tentu, belum ya, mungkin karena tidak tahu ya, yang tahu itu hanya Allah Subhanahu. Karena hadis mengatakan saudara muslim yang satu dengan yang lain itu tidak boleh yazlimhu, tidak boleh menzalimi, tidak boleh menyakiti, tidak boleh menjelek-jelekkannya, tidak boleh menghinanya, ya. Wala yaslimhu, tidak boleh menyakiti, tidak boleh menghinanya. Zalim niki seda aden batu nek kanggo nu. Nggih. Fitnah batu deka kanggo. Ini cocok menurut tangan. Bukan cocok menurut tangan. Ya kalau enggak cocok menurut tangan ya semilih-milih. Tapi yang cocok bagi Allah itu yang benar. Rasul pun sholat berpegawaian batu niki beramal, kita harus bersyukur. Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah SWT. Pemuda-pemuda niki, masyarakat niki luar biasa, mudahan semua jadi ahlu surga. Kenapa? Karena dia mencintai salawat Nabi SAW. Man ahabba sunnati faqad ahabbani, katanya Rasulullah SAW. Saya sangat betul parang dia cinta, siapa yang cinta padaku, man ahya sunnati faqad ahabbani, siapa yang menghidupkan sunnahku, mengamalkan sunnahku, maka sungguh dia telah mencintai bahasan Rasulullah. Dek bahasan sapidato niki yang piano. Jadi mungkin tercinta kepada Rasulullah, senang toleh pegawaian sahabat, lebih-lebih berselawat. Selawat ini luar biasa, amalan yang tidak pernah ditolak. Walaupun dia seorang itu sedang berbuat dosa, tapi tidak sadar, dia bilang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, wajib diterima. Hatta dia Arab sombongan ala hati, sholat suara tetap dinyanyi. Tapi kalau ngaji, mau berzikir, mau apa, kalau dia tidak benar, tidak lurus, tidak baik, ada takbur, ditolak oleh Allah Subhanahu. Tapi kalau selawat tetap diterima, mau sombong mau apa. Itu kelebihan salat. Sehingga para ulama as-salafus saleh, ulama-ulama kita, 4 imam ini, dia banyak berselawat di samping berzikir, banyak berusaha tentang itu. Dia malamnya banyak berzikir, berselawat pada Nabi Muhammad. Alhamdulillah sekarang ini kita berselawat kepada Nabi, wajib, harus, pasti diterima oleh Rasulullah SAW, sampai kepada Rasulullah. Karena barang siapa yang berselawat kepada Nabi, maka dia akan mendapat syafaat kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Niki nama tiang Bupati yang sebut baru ini, nama tiang, nama lengkap tiang Ahmad Zaki bin Syekh Abu Bakar. Patut tiang niki berjalan jamak niki baluk tiang beryaman niki. Alhamdulillah. Nah niki dari proses kita panggil Muhammad, kalau nambah tiang Muhammad tipe lain datang sekolah niki Sumbek, anak jaga sampai cedak barang Sumbek SD, gitu. Nah jadi harus saling kenal. Alhamdulillah. Niki yang bersyukur, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas Allah telah berkenan mengumpulkan kita di majlis yang mulia, di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, yang penuh barokah ini, insya Allah. Siapa yang hadir di sini itu semua sudah diberkati oleh Allah SWT, termasuk orang yang mendapat hidayah dari Allah SWT. Amin ya Rabbal. Lebih-lebih kita tadi telah berselawat, ditambah lagi kita akan memperingati, mengingat kembali bagaimana perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu perintah sholat dari Allah Subhanahu Wa Taala, harus naik ke langit. Masya Allah. Seperti yang telah dibacakan oleh qari kita tadi,
Allah Subhanahu wa taala ya telah mulakan bulan Rajab ini dimulakan karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala bulan ini Allah memberangkatkan, mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah yang sangat mulia, yang paling mulia. Apa itu? Yaitu perintah sholat. Tiada satupun perintah yang tanpa perantara selain daripada perintah sholat. Begitu pentingnya perintah sholat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala telah minta Rasulullah telah menceritakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah. Subhanalladzi asra, yang telah memberangkatkan. Jadi bukan Rasulullah yang berangkat, tapi Rasulullah diberangkatkan, diangkat oleh Allah. Asra bi'abdihi, yaitu hambanya. Siapa itu hambanya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa pakai abdihi, tidak pakai yang lain, kata lain? Kata ulama, karena satu-satunya hamba Allah yang paling patuh, yang paling taat, sami'na wa ta'na, dan tidak pernah berbuat dosa adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita tahu Nabi kita tidak sama dengan Nabi yang lain. Kemuliaannya, ketaatannya tidak sama. Bahwa supaya kita betul-betul menjadi orang yang bersyukur mendapat Nabi yang paling mulia, para Nabi kekasih Allah, Nabi yang satu-satunya yang diidam-idamkan oleh Nabi yang lain untuk bisa menjadi umat. Bayangkan Nabi Musa minta sama Allah, ya Allah, katanya Nabi Musa, jadikanlah saya jadi Nabi. Tidak bisa. Saya ingin jadi Nabi akhir zaman. Nah, bisa, sudah ada Nabi akhir zaman. Kalau begitu saya minta, ya Allah, sanggup saya, biar yang penting saya bisa jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang mau jadi menteri, bisa nggak mau turun? Ada pernah dengar orang jadi menteri atau apa? Pejabat tinggi mau jadi sekdes atau kadus, ada nggak? Nggak ada, jujur nggak. Tapi kenapa Nabi Musa alaihissalam minta sama Allah tidak dikabulkan menjadi akhir zaman? Dia sanggup menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Seperti kita yang tidak, artinya yang biasa. Kita di umat Nabi Muhammad SAW adalah biasa menurut pandangan dia. Sanggup, sangat ingin menjadi umat Rasulullah SAW. Kita nggak pernah capek-capek minta, wahda tetangga Rasulullah menjadi umat Nabi besar Muhammad SAW. Bersyukur pada Allah. Kenapa? Dunia alam ini tidak diciptakan oleh Allah SWT beserta isi manusia, bintang, bulan. Semua makhluk ini tidak dijadikan oleh Allah SWT kalau tidak dijadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, begitu hebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus bersyukur. Kalau aku tidak ciptakan wahai Muhammad, tak akan kuciptakan yang lain, manusia, jin, binatang dan sebagainya. Itu saking hebat besarnya Rasulullah SAW. Kenapa? Rasulullah ini satu-satunya makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantasan kalau Rasulullah SAW ya, di siang hari kena dengan sinar matahari, maka sinar matahari itu redup dengan cahayanya Rasulullah SAW. Tidak ada Nabi yang seindah, yang sebagus Qamarun. Itu sebenarnya ya ucapan kepada Rasulullah seperti bulan. Matahari kena dengan cahaya Rasulullah redup, tidak bisa panas. Rasulullah tidak ada bayangan karena begitu terangnya cahaya Rasulullah. Pandangan Rasulullah ke depan sama dengan yang di belakang. Masya Allah. Supaya kita tahu Nabi kita. Jangan hanya kita
mengenal namanya saja, tapi tidak tahu apa kelebihan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para Rasul ke depan sama yang di belakang. Kalau ada orang berniat jahil mau jaga Rasulullah, Rasulullah sudah niat, walaupun dia pandangannya ke depan, tapi ke belakang sudah tahu. Itu hebatnya Rasulullah. Kalau dia berjalan, Rasulullah SAW, contoh dia orang, begitu jalan Rasulullah, batu-batu minggir, mengasih jalan Rasulullah. Takut dia nanti akan membuat kaki Rasulullah tersambung atau membuat dia luka. Subhanallah, hebat Rasulullah. Makanya bangga. Ya. Kalau dia duduk Rasulullah, walaupun akan berdiri tetap Rasulullah tinggi, tidak bisa dinaungi oleh umat-umat lainnya. Itu hebatnya Rasulullah. Akhlaknya Rasulullah, akhlakul Quran. Apa katanya Allah SWT memuji Rasulullah, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya akhlakmu wahai Rasulullah, akhlak yang paling tinggi, azim. Tidak ada selain Rasulullah. Kenapa? Rasulullah diberikan pujian akhlak kepada Allah Rasulullah diberikan pujian kepada Allah Subhanahu karena mampu menjalani ujian yang cukup besar, yang paling besar, yang tidak mungkin bisa dilalui oleh nabi-nabi sebelumnya, adalah ujian ketika Rasulullah SAW berdakwah ke Taif. Ya, pada itu Rasulullah risau ini adalah khawatir, memikirkan bagaimana orang yang di Taif itu kalau dia nanti belum masuk Islam, dia akan diazab oleh Allah. Itu yang dipikirkan Rasulullah. Tidak pernah memikirkan dirinya. Dia sayang sama semua orang, baik yang belum Islam, yang Muslim maupun yang belum Muslim. Itu pikir Rasulullah SAW. Masya Allah. Bagaimana cinta Rasul? Tapi ketika dia datang ke Rasulullah ke tempat itu, bukan disambut dengan baik, malah ada orang yang jahil, orang jahil, orang yang bodoh, tidak suka dia. Padahal Rasulullah, kedatangan Rasulullah SAW membawa berkah di tempat itu, membawa hidayah di tempat itu, tapi namanya orang jahil. Padahal ya Rasulullah akan menyelamatkan dia. Tujuan Rasulullah bagaimana supaya bertunjuk orang ini dia selamat dan bebas dari azabnya Allah SWT. Ketika berdakwah Rasulullah di tempat itu, maka ada seorang orang memerintahkan anda, wahai pemuda itu, usir ya Muhammad, katanya. Pemuda ini karena dia sama-sama tidak tahu agama, maka diusir. Rasulullah nangis, dilempar Rasulullah, dilempar hujan batu. Masya Allah. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah dilempar, tangan Rasulullah sampai diangkat tangannya Rasulullah SAW. Hanya mukanya saja yang diri oleh Rasulullah SAW untuk menghindari daripada lemparan tersebut. Tangan kirinya melindungi mukanya Rasulullah, tangan kanannya mendoakan orang yang melempar. Itu hebatnya Rasulullah SAW. Sampai malaikat turun, wahai Muhammad, izinkan saya, ini orang ini biadab, tidak punya terima kasih, orang ini jahat. Izinkan saya supaya saya angkatkan gunung ini, saya tindih dia biar dia hancur. Apa katanya Rasulullah SAW? Wahai malaikat, jangan. Mereka melakukan seperti karena tidak tahu. Jadi orang yang melempar Rasulullah didoain, subhanallah, tidak ada yang kita bisa. Orang yang menjadi Rasulullah didoain, Allahumma hdi ila qaumi fa innahu la ya'lamun. Kata Rasulullah, Allah nangis Rasulullah dilempar. Dengan rendah hati katanya Allah Subhanahu dikisahkan dalam sejarah Rasulullah dilempar dengan batu, tapi penuh dengan kecintaan orang yang melemparnya, penuh dengan kesayangan. Kalau kita mungkin dilempar kita marah, tapi kalau Rasulullah dengan kecintaan, maka kita bersyukur. Itulah supaya kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW ini berkah untuk kita semua. Tidak ada contoh yang lebih baik daripada Rasulullah SAW. Dikatakan di dalam hadis Rasulullah SAW, ya, khairul, dikatakan
oleh dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu khairul hadis, karena khairul hadis kalamullah wa khairul huda huda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik perkataan adalah kalam Allah, Al-Quran. Sebaik-baik pembimbing, petunjuk, penyelamat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah mengatakan begini, itu sudah yang baik. Bukan yang ngomong ini yang baik, yang nyampaikan. Kalau perkataan Rasulullah itu sudah pasti benar, pasti benar, jangan ragu, tidak boleh. Sekarang hadis sudah mengatakan begini. Tapi kalau perkataan saya ini sesuai dengan Al-Quran hadis, berarti itu benar. Ya. Apa yang katanya Imam Syafi'i? Dan contoh ulama yang hebat, dikagumi, banyak penganutnya di seluruh dunia. Karena bagaimana? Karena ketaatannya, ketawaduannya, bagaimana dia selalu memberikan kita gambaran bahwa apapun yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita pelajari, kalau Al-Quran dan hadis itu ya sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ikuti. Tapi kalau tidak sesuai, jangan. Apa katanya Imam Syafi'i? Kalau perkataan saya ini kurang pas, kurang baik, ya, kemudian tidak ada kamu temukan yang lebih baik ada dalam Al-Quran hadis, jangan ikuti saya. Kembali kepada Al-Quran dan hadis. Begitu agama, lurus, tegak, tidak boleh dilebih-lebihkan, tidak boleh dikurang. Karena agama Islam itu sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum fi abad. Al-yawma akmaltu lakum, hari ini aku telah sempurnakan, katanya Allah. Dinakum wa atmamtu dinakum alaikum Islam dinah. Aku telah sempurnakan agama, yaitu agama Islam. Wah terperintuk, kejelasan dalam Al-Quran. Munafi malik, tinggal kita bagaimana mentaati perintah Allah dan Rasul. Apa katanya? Mudua gawe nabi sak pesuruh Allah SWT, anjuran Allah SWT dan Rasulnya, insya Allah itu namanya orang yang selamat. Lanjutan baru sambungan firman Allah SWT. Subhanallazi asra bi abdihi, dikatakan abdi, saran abdi ini penuh dia nuah membangkang, dia nuah berseliwahan, dia nuah menyimpang. Saran abdi ini terus yang pun dia khusus dikatakan Rasulullah itu adalah memakai bahasa abdi karena dialah orang yang paling taat. Nek Noah duwe kentang terpisah salat dalam melaksanakan sehingga si Rasulullah Gabdihi lailan minal masjidil haram, pada suatu malam minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa alladzi barakna, yang telah kami berikan barokah haulahu, di sekitar linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan kebesaran tanda-tanda, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali karena Rasulullah SAW adalah suatu sejarah. Kenapa bulan Rajab ini dimulakan Allah SWT? Karena digunakan oleh Allah SWT bulan Rajab ini untuk mengukir sejarah yang terbesar yang tidak pernah terjadi. Pada saat itu adalah bagaimana Allah SWT menunjukkan kebesarannya, memberangkatkan siapa? Rasulullah, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna sampai ke langit tinggi. Itu menunjukkan bagaimana kebesaran Allah SWT. Sekarang siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman? Adik nyadu, karena Rasulullah bukan naik sendiri, tapi Rasulullah dinaiki oleh Allah Subhanahu. Contoh niki barang mati niki. Kira-kira tahu apa niki?
Dia tahu, dia berdiri naik, dia berdirinya. Lalu nanya muda jauh, isi situ, gitu, serakal. Saya bawanya. Yang bisa malah bisa, karena ada yang membawa. Begitu juga Rasulullah SAW. Siapa yang mengangkat? Rasulullah adalah Allah sendiri yang mengangkat Rasulullah secara akal. Nah, pada saat itu ada orang beriman, banyak orang tidak beriman. Siapa orang yang paling banyak yang beriman? Adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Karena Abu Bakar Siddiq ini teparan aran Siddiq karena dia luah tahun dan nakal, dia luah sekali-kali. Makanya dia percaya pada Rasulullah SAW bahwa dikatakan oleh Rasulullah, oh iya, karena Rasulullah pernah kau sudah Isra, apa tadi malam. Yang lain banyak, dia tuh, bahasa apa, dia dulu, bahasa terus lagi, bahasa lingkung kan, ini bahasa lingkung dia dulu, kalau mereka dia dulu, nah, dia dulu, orang tidak beriman. Di situ ada banyak orang yang tadi Muslim, banyak ingkar karena tidak percaya, karena peristiwa itu katanya tidak masuk akal, padahal itu sudah masuk akal. Bulan ini diberikan suatu karena apa? Memberangkatkan orang yang Nabi yang paling mulia dan menerima perintah yang mulia, yaitu perintah sholat. Jadi satu-satu perintah sholat ini berarti sholat ini adalah suatu yang mulia dan tidak boleh diremehkan, tidak boleh dilalaikan. Ya, hikmah salah perintah sholat. Ya, Rasulullah waktu meninggal apa katanya Rasulullah? Ya, ummati as-salatu as-salat, ummati an-nisa. Bahasa Rasulullah dan saat meninggal dunia, sholat, jaga sholat. Lalu doang mau neraka, apa katanya? Fawailul lil musallin. Lalu doang dikit dekat. Kembali karena perintah sholat itu adalah perintah yang paling agung, perintah yang paling besar, perintah yang tidak boleh diremehkan, perintah yang harus paling didahulukan. Karena pada hari kiamat, awwalu ma yuhasabu abdu yaumil qiyamah, dikatakan min amalis salat. Hari kiamat amalan yang paling dahulu diperiksa, ya diperiksa, dihitung adalah para